Sebagai umat Tuhan, kita harus melakukan kebenaran. Kebenaran tetap benar. Apapun keadaannya, dia benar. Dimanapun posisinya, dia benar. Kebenaran walaupun diinjak-injak dan dicampakkan, dia tetap benar. Selamat datang kehidupan, selamat belajar di sini. Beribu pasar ibu hebat mengukir mimpi-mimpi. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Imamat 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang yang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Terima kasih. Ya, firman Tuhan hari ini menekankan tentang kebenaran. Sebagai umat Tuhan, kita harus melakukan kebenaran. Kebenaran tetap benar. Apapun keadaannya, dia benar. Dimanapun posisinya, dia benar. Kebenaran walaupun diinjak-injak dan dicampakkan, dia tetap benar. Berbeda dengan sebaliknya, bahwa kecurangan bahkan membuat orang-orang tertipu, itu adalah sesuatu yang bukan kebenaran, sehingga disukai oleh orang lain ataupun dicintai oleh orang lain, itu tetap ketidakbenaran, sehingga tiba pada waktunya busuknya, kejelekannya itu akan terungkap. Maka itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengarahkan kepada kita semua. Lakukanlah kebenaran. Lakukanlah. Umat Tuhan sudah didesain, umat Tuhan sudah dituntun oleh Allah supaya mereka hidup dalam hukumnya Tuhan, supaya mereka hidup dalam kebenaran, sehingga dengan kebenaran itu mereka melakukan keadilan, mereka melakukan pertolongan, mereka melakukan yang namanya selalu membuka diri bagi orang-orang asing, sehingga mereka menjadi berkat bagi dunia ini. Itulah kerinduan Tuhan, itulah keinginan Tuhan, sehingga mereka di mata dunia menjadi umat yang benar-benar harus ditiru dan harus diikuti sebagai Allah, umat yang memiliki Allah yang benar. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sudah kita jalani dengan benar, sehingga kita bisa tunjukkan kebenaran Allah itu dalam situasi, posisi, dan kondisi apapun kita tetap lakukan kebenaran. Ingat, memang kebenaran terkadang ditolak oleh orang. Kebenaran itu memang menyakitkan, ya, tapi obat bagi mereka yang membutuhkan. Itu sangat benar sekali. Makanya itu coba cek orang-orang besar, ya, orang-orang hebat, selalu mereka berkata benar dengan kebenaran sesuai dengan Alkitab, pasti menyakiti hati banyak orang. Oh, sakit hatiku, tapi real, benar kan? Nah, begitu. Tapi banyak orang yang pura-pura baik, pura-pura dia itu peduli dengan kata-kata yang manis, membuaikan hati orang sehingga mereka jatuh dalam buaian itu dan akhirnya mereka binasa. Ya, banyak orang-orang yang seperti itu. Itulah kategori orang yang disebut dengan munafik. Iya, munafik terhadap dirinya, munafik terhadap orang lain. Selalu berkata-kata yang tidak sesuai dengan
apa yang ada di realita. Ingat, kebenaran itu bukanlah kaitannya dengan etika. Tidak ada. Kebenaran itu tetap benar. Etika itu adalah sesuatu yang diperhalus supaya mencapai satu kebenaran. Namun memperhalus ini terkadang orang jatuh dalam kemunafikan. Etika perlu pada satu-satu hal tertentu, tapi tidak di semua hal. Kebenaran memang menyakitkan di semua hal, tapi sangat berarti di masa depan. Iya, sama seperti ungkapan, ya, 1+1 sama dengan 2. Itu kebenaran yang hakiki. Betul, di mana-mana pun kalau kita tanya kepada orang, berapakah 1+1? Pasti jawabannya itu 2. Itu yang benar. Jadi nggak perlu lagi sesuatu yang benar itu dikaitkan dengan etika, ya, ataupun dikaitkan dengan emosional, dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal lainnya. Ya, contohnya begini ya, 1+1, ayo coba dijawab dengan jujur. Nggak perlu dia jawab dengan jujur, jawab saja dengan realita, sama dengan 2. Nah gitu ya, nggak pernah orang bertanya 1+1, ayo dijawab dengan jujur. Nggak perlu etika di situ, ya, nggak perlu moral di situ. Di situ kebenaran. Nah, setiap orang yang menjawab salah, 1+1 sama dengan 3, salah, menyakitkan. Tapi ketika disampaikan, bukan 3, jawabannya 2. Dan itu menjadi pengetahuan dan menjadi obat di masa depan. Begitu ya. Maka itu mari sebagai umat Tuhan, tunjukkan kebenaran Allah. Siapa Tuhanmu? Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, yang menyertai kita melalui Roh Kudus. Itu kebenaran yang hakiki. Jadi jangan kita mencari-cari bahasa lain, kata-kata lain, ataupun mengungkapkan sesuatu di luar daripada Alkitab. Takutnya kita menjadi orang yang kompromi, takutnya kita akan menduakan Tuhan, dan bahkan kita menganggap bahwa sama saja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sama saja. Maka itu akan merubah karakter kita sehingga menjadi manusia yang munafik, menjadi orang yang bermuka dua, bahkan karena mukanya dua mau tambah lagi mencari muka kepada orang lain sehingga banyak muka. Oleh karena itu mari bersama kita jauhi ketidakbenaran, jauhi kecurangan, kebohongan. Itu tak berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama, apapun situasi dan kondisinya, walaupun banyak orang yang tidak senang, tapi nyatakanlah kebenaran. Karena apa? Kebenaran tetap benar. Mereka akan paham pada waktunya. Yesus pernah menyatakan hal itu. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu kebenaran. Dan di kayu salib, dia menyampaikan kepada banyak orang bahwa begitu banyak orang tak mengerti, sehingga dia katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita di pihak orang-orang yang tak mengerti, pihak orang-orang yang pencemooh, orang yang jahat, bahkan yang munafik. Mari kita di pihaknya Yesus, di pihaknya Tuhan, menunjukkan kebenaran itu bagi banyak orang. Meskipun ditolak, meskipun menyakitkan bagi banyak orang, tapi itu menjadi obat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan, dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin. Selamat datang kehidupan, selamat belajar di sini. Murid Bapak 1000 hebat mengukir mimpi-mimpi.